live Tiara. Gimana seperti Reta? biasa. Benar. Setiap Tadi satu ya. pekan sekali. Betul, akan ada narasumber yang luar biasa, akan mengecas iman kita guys. Bener banget. Betul, memberikan banyak informasi dan ilmu juga ya. Iya, yaitu kita sudah kedatangan Ustadz Dr. Ahmad Zainur Rosyid, SHI MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya loh, kamu kenapa ya? Kita relax kok. Iya, relax, oh ya, relax. Tarik nafas dulu. Iya. Alhamdulillah. Betul, kemudian ada juga nih dari Ustazah Hidayatus Solihah, SPD, MPD, MED. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah Kita FAI langsung, Musra Semarang iya, ya. langsung adem Betul. gitu ya Tiara ya. Betul. Dari kita Padahal tadi panas ya kita berdua ya. nggak gara-gara AC soalnya tadi loh. Ah, Nah, sekarang langsung dimulai aja ya Ustadz ya. Iya. Masya Allah. Ini Ustadz, nah parenting ini Ustadz, Iya. kita membahas mengenai parenting. Betul. Nah, ini kan sesuatu yang sangat ngetren begitu Ustadz di telinga kita. Nah, bahkan sampai banyak buku yang diterbitkan khusus membahas tentang bagaimana mendidik anak yang baik. Tapi ini bagaimana parenting menurut Islam begitu Ustadz? Ya, alhamdulillah ya kita masih berkesempatan nih membahas sesuatu yang sangat fundamental. Ya, very urgent di zaman sekarang karena membahas anak itu tidak hanya untuk kebaikan kita di dunia, tapi juga menjadi investasi akhirat. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Ketika meninggal kita, maka semuanya terputus. Kecuali yang tiga itu, amal jariyah, ilmu manfaat, yang termasuk juga waladun sholih. Walad sholih itu anak yang kemudian mendoakan orang tuanya. Nah, dia selalu mengingat bahwa saya seperti ini karena orang tua saya. Kami memiliki berbagai warisan keilmuan, memiliki berbagai kebaikan-kebaikan dunia karena juga lantaran orang tua. Lalu dia mendoakan. Nah, parenting itu bagaimana kemudian kita memberikan amanah yang sudah mengalir kepada kita sebagai orang tua, kita berikan dengan penuh, dengan ketulusan, dan bahkan ikhtiar penuh dengan juhdun. Juhdun itu kesungguhan, siang malam menjadi perhatian kepada anak. Dan nanti hukumnya akan berlaku biasanya. The more you give, the more you get. Yeah. Semakin kau kasih kepada anak, maka nanti anak juga akan memberikan kasih itu kembali secara tidak langsung. Oke, begitu ya Tiara ya. Jadi sangat penting banget Sangat ya penting. Ustadz. Dan Peran itu orang tidak tua. hanya memakai insting sebagaimana hewan memberikan perhatian kepada anak, tetapi kita itu diberikan oleh Allah ruang yang sangat luas untuk berijtihad, untuk lalu memikirkan bagaimana perkembangan masa itu juga menjadi salah satu perhatian untuk kita berikan kepada anak. Karena masa mereka tentu berbeda dengan masa kita, dan itu menjadi seni, the art of education to our children, itu menjadi penting. Seni mendidik anak-anak kita. Itu termasuk ya seni gitu Ya, ya. kayaknya bahasa Inggris kan, tapi itu Rasul yang mengatakan tuh. Ta'alamu aulatukum bizamanihim. Ajarkan kepada anak-anak kalian kita nih sesuai dengan zamannya. Sekarang zaman milenial, digital dan seterusnya, era postmodern. Ya, kita ajarkan itu. Tidak bisa kita ajarkan sebagaimana zaman-zaman sebelumnya. Iya, Ya, benar-benar. kira-kira di situ. Tapi Ustadz, untuk memperoleh anak yang baik tentunya kan kita dari keluarga harus bisa membina keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Nah, kalau dari arti atau makna sakinah, mawadah, warohmah itu sendiri apa sih Ustadz sebenarnya? Ya, itu niatan kami dulu ya, nikah juga. Mungkin beliau bisa mencoba untuk memaknai bagaimana sakinah. Kalau dari awal kan secara tekstual itu sakinah itu menetap. Jadi banyak perempuan belum menetap kan, laki tuh. Ya, ada, wow, di kampus 1, 2, 3 itu banyak tuh. Iya. Tapi begitu kemudian kita sudah qabil tu nikah wa tazwija bi mahrin, ya, mazkur halan. Ya, kalau yang belum punya duit ya majan gitu ya. Terhutang. Jadi tidak hal. Nah, itu menjadi konsentrasi di situ istrinya. Sakinah. Ada banyak perempuan lain tapi tidak boleh, haram untuk kemudian diperturkan di situ. Ada yang halal. Nah, di situ sakinah. Wujudnya sakinah, lalu mawadah. Itu. Ya, jadi kalau mawadah itu berarti bagusnya kalau kita menikah itu ya memang dengan orang yang kita sukai ya. Ya, mungkin tidak terpaksa begitu ya, karena ini mau mengarungi bahtera rumah tangga yang
panjang gitu ya, dan mungkin berliku seperti Betul, banyak ya lika-likunya. banyak lika-likunya ya. Banyak masalah yang dihadapi. sebenarnya. Bagusnya memang ya sudah ada, paling tidak ada rasa itulah ya. Tapi bukan berarti pacaran, tentunya tidak. Tapi lewat proses atau jalur yang diizinkan oleh Allah, yaitu ta'aruf itu ya. Iya. Gitu. Kalau rohmah, nah itu puncaknya ya. Kalau rahmah itu sudah tidak karena cinta yang emosional lagi, tapi sudah kasih sayang. Oke, matang gitu ya. Sudah Ustaz, ya, sudah biasanya yang dimiliki yang sudah mungkin menikah lebih dari 5 atau 10 tahun, biasanya sudah bukan fisik lagi ya. Walaupun mungkin sudah mulai menua gitu ya, ada tanda-tanda penuaan, tapi tetap aja rasanya sayang gitu. Jadi bukan seperti cinta-cinta remaja, cinta-cinta monyet yang emosional gitu ya, yang karena fisik. Betul, karena pernikahan itu orang itu sudah dijodohkan oleh Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Dari kebesaran Allah itu, salah satu tanda kemuliaan Allah adalah menjadikan seorang istri itu min azwajikum itu ya, min anfusikum, dia dari bagian tulang rusuk itu. Di beberapa ayat tafsirannya panjang ya, tetapi bahwa ketika seorang suami tidak mencintai istrinya atau istrinya tidak mencintai suami, itu berarti ada masalah. Karena secara hakikat ketika sudah qabiltu nikaha wa tazwijaha, itu mewujudkan adalah mewujud di dalam bentuk rahmah. Melihatnya penuh dengan pandangan yang sayang, ya, melihat dengan adanya permakluman yang banyak gitu. Mengherankan kalau kemudian sudah rukun itu dalam kaitan membangun rumah tangga, lalu masih cekcok terus dan itu berkepanjangan. Berarti ada unsur yang awal. Bagaimana kemudian tidak diniatkan dengan bagus, ya, ada unsur-unsur yang kemudian dari awal menikah ada persoalan. Oh iya. Mungkin niatnya bukan karena Allah atau Nah, ini biasanya kan kalau sampai saat ini tuh banyak terjadi pernikahan dini gitu ya, Ustaz. Itu tuh berpengaruh nggak sih, Ustaz, untuk cara mendidik anaknya mereka kayak gimana seperti itu menurut ajaran Islam? Bagaimana, Ustaz? Jadi kalau sekarang itu kan tidak hanya sekarang, dari dulu tuh orang tuh seolah-olah menikah itu tidak dipersiapkan betul untuk punya anak ya. Nah, mulai sekarang aja isunya ini pemerintah kalau orang mau menikah nih mau akan ada training parenting dulu toh ya, dan mulai sangat marak adanya pelatihan-pelatihan parenting karena ternyata skill itu harus memang dipelajari. Jadi banyak orang yang terjun payung. Artinya menikah, tapi tidak punya bekal untuk mendidik anak gitu ya. Jadi kalau pernikahan dini usia berapa dulu yang dimaksud dini itu ya? Kalau memang sudah matang ya, sudah balik gitu ya, dan mampu lahir batin, saya pikir kalau dalam Islam memang kalau sudah ada yang cocok ya segeralah menikah gitu. Oke. Kalau menurut Ustadz mungkin? Ya, tentu perspektifnya ada dua sisi misalnya ya. Kita persempit nih. Dari perspektif hukum Islam, begitu dia sudah balik, begitu dia sudah balighah, maka dia boleh menikah. Perempuan begitu sudah datang bulan Maret nih, ya bulan April berarti boleh. Itu maka dia sudah boleh. Artinya apa? Sudah siap untuk dibubuhi. Tapi look, bagaimana kemudian dari sisi tradisi kebiasaan di rumah, dia memang sudah head, tapi maem aja masih disuapin orang tuanya. Nah, dari sisi kematangan di situ tidak bisa. Social contraction akan mempengaruhi dia. Bagaimana sosial sekitarnya kemudian menyiapkan itu. Bagaimana kemudian dia akan bisa melayani suami kalau dia melayani dirinya sendiri tidak bisa. Bagaimana kemudian mengatur anak-anaknya, how to manage himself atau herself, dia tidak bisa. Nah, ini menjadi satu refleksi bahwa persiapkan betul jadi di safinah ya, fa innal bahra amiq, kan begitu. Siapkan betul kapal keluarga itu karena apa? Perjalanan panjang itu akan menghantarkan. Dan saya selalu mengatakan, yang muda-muda nih, ya jangan tergesa-gesa memilih calon juga. Kenapa? Calon itu kunci surga dunia akhirat. Kita akan termotivasi itu karena pasangan. Contoh misalnya istrinya, sana mandi, ngapain juga baru azan, nah itu saja sudah tanda neraka. Ya bangun yuk gitu, kita tahajud yuk. Alah ngapain sih dingin-dingin malam hujan kayak begini, neraka kan. Gitu. Tapi kalau bukan, yuk kita bangun, yuk kita ingin nih punya anak-anak yang hebat, kita punya rezeki yang bagus. Jadi ada satu bentuk teamwork yang bagus dan itu bisa diperoleh. Kenapa? Karena pasangannya cakep. Bukan itu rezekinya, bukan pasangan yang cakep itu karena kitanya juga cakep.
mencerminkan gitu mencerminkan. Jadi cerminan Nah, diri disitulah seperti itu ya. kafa'ah, kesapadana. Jadi kalau dalam Al-Quran kan disebutkan, jadi kalau perempuan yang solihah tentu untuk laki-laki yang soleh. Kalau laki-laki yang soleh juga untuk perempuan yang solihah. Langsung ya kamu ya Cak. Jadi kalau kita kepingin pasangan kita yang seperti apa, kalau pingin pasangan yang berkualitas ya tentu kita harus terus berbenah, memperbaiki diri sambil menunggu atau mungkin berproses mendapatkan jodoh. Ya, gitu. Berarti kalau ingin mendapatkan jodoh yang baik, yang soleha itu Ya. berarti cerminan dari diri sendiri. Dari juga. Perbaiki diri sendiri perbaiki dulu. diri Ya. sendiri. Jangan mengampat orang lain dulu ya. Siapa itu kamu ya? Oke, kembali ke bicara soal peran orang tua ini Ustadz. Pasti orang tua itu punya peran penting dalam keluarganya itu. Seperti apa seharusnya orang tua berperan dalam keluarga? Seperti misalkan suami bagaimana Mendidik membimbing anak-anaknya istri, juga, bagaimana ya. suami seorang ayah membimbing anak seperti itu. Ya. Dan membimbing skripsi ya. Beda Ustadz. Siswanya Itu beda juga. Ustadz ya. Ya, jadi sebelum kita membimbing berorientasi pada long term yang kemudian mendidik anak, kita kan harus mendidik diri sendiri nih. Seorang laki kalau pengen istrinya baik, kasih teladan yang baik. Omong kosong kalau kemudian ngajak pada istrinya, dia sendiri nggak ngasih contoh. Mi ayo kita sholat ke masjid, dia jedul-jedul tuh rokok di rumah. Anak-anak ayo ke masjid semuanya gitu. Ayah cuma main rokok. Nah, betul sering terjadi tuh. Misalnya. Anaknya protes, ayah aja nggak kayak gitu. Iya, Kenapa saya harus mungkin kayak saat gitu itu kan? dia tidak berdaya. Tapi dia kemudian memiliki memori, ingat ayah. Kira-kira begitulah ya. Jadi itu ruang yang selalu berkorelasi secara positif. Nah, termasuk ketika kemudian seorang ayah memiliki satu bentuk keyakinan, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Itu keren tuh. Dan itu setiap kita tuh. Setiap kita kullukum ra'in, setiap kita itu pemimpin. Yang kemudian akan dimintain pertanggungjawaban dari apa yang kemudian kita pimpin. Kita pimpin nih tangan kita untuk bergerak. Dipakai untuk apa tuh? Untuk nampar istri. Atau kemudian masakin istri. Mijitin istri. Nggak gengsi juga ya Ustaz. Ngapain seorang gengsi? suami untuk masak. Kalau ngapusin istri itu gengsi. Mantap, Ustaz. Ini masakan enak enggak no? Nah, gitu ya. Tapi kalau untuk berbohong sebuah kebaikan kayak gitu misal itu gimana sih Ustaz? Iya, sesekali. Kalau menjadi hobi itu kan persoalan, ya kan? Akhirnya kemudian dia dalam bahasa Jawanya itu loh apa namanya ke warung-warung ya kan, daripada dimasakin rumah ya, marung gitu. Dan hati-hati itu para suami kalau suami sudah punya gitu kebiasaan marung itu tandanya lebih suka masakan orang lain. Dan itu sebagai Awalnya masakan. Oke. Yang Namanya masak lama-lama ya. Lama-lama. Berbentuk panjang. Jangan salahkan suami juga gitu, salahkan istri atau salahkan berdua kenapa kemudian tidak itu. Nah, kalau anak kemudian di situ, maka dia menjadi persoalannya di situ. Dan sisi parentingnya ini bukan kritik ya, melengkapi buku-buku parenting yang selama ini kurang. Itu bahwa mendidik anak itu adalah sejak punya anak. Itu kurang gitu. Oke. Harusnya itu gimana Ustaz? Ataukah sebelum atau maksudnya waktu di dalam kandungan atau kita belajar Bahkan sebelum. gitu? Oke. Sebelum. Dipersiapkan. Kadang ya saya bilang sama istri itu, kasihan ya sama pasangan hidup yang kemudian anak pertama itu tidak lahir dari pernikahan. Anak pertama tidak lahir dari pernikahan. Di luar nikah. Oh, di luar nikah gitu. Sulit tuh untuk mendapatkan ridha Allah kalau tidak taubatan nasuha. Rizki ya kayaknya kerja betul itu suami istri deh, tapi kurang aja itu. Kenapa? Karena anak pertama nggak lahir tuh dari pernikahan. Padahal anak itu membawa rizki. Kalau anak membawa hal yang tidak baik dari awal, maka keluarga juga biasanya tidak mudah mencapai tadi sakinah mawaddah warahmah. Oke. Kalau ini ya, kalau peran ibu ya, itu peran ibu itu luar biasa, sangat penting sekali bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena mayoritas anak itu meluangkan waktu banyak dengan ibunya. Walaupun di era sekarang ibu juga sibuk ya, tapi ya Emang ibu sibuk ya? banyak yang butuh para bapak butuh bantuan ibu ini untuk untuk ekonominya lebih kuat gitu ya. Al madrasatul ula gitu kan. Jadi dan apa namanya smart baby comes from smart mom. Jadi kalau ibu sebagai pemimpin itu memang ibu harus bisa menjadi sosok yang diteladani. Mau seperti apa anak kita, maka kita harus mampu meneladankan pada anak kita.
kita mau anak kita seperti apa? Apakah mau jadi pribadi yang bagus dalam ibadahnya? Nah, kalau seperti itu, maka benar kata Ustadz tadi, perbaiki diri, gitu ya. Kita seperti apa ibadahnya, gitu. Karena itu nanti akan dilihat oleh anak-anak. Ya, dan itu memimpin tuh seperti itu, iya, keteladanan nomor 1. Oke, Bu Ustadz. Kalau semisal anaknya lagi di dalam kandungan itu kan biasanya kalau zaman sekarang itu lagi ngetren-ngetrennya dikasih itu loh Ustadz untuk mendengarkan lagu-lagu sholawat. Diputerin lagu-lagu. Iya, itu iya, tuh bagus sangat itu. bermanfaat banget gak sih Ustadz untuk Apaan? pertumbuhan Selawat badannya? koplo. Iya. Tapi kan memang marah ya gitu. Saya setuju ungkapan bahwa kemudian anak itu memang lahir dari ibu yang cerdas karena anak itu sesungguhnya belajar dari mulai kandungan. Gitu. Jadi ini kasus ya karena ini memberikan inspirasi. Ada seorang ibu yang kemudian dia mengeluhkan, Ustaz, ini sulit sekali didikan anak saya. Seluruh telusuri itu. Kenapa, Bu? Oh, ternyata gitu ya. Waktu dia mengandung itu suaminya selingkuh. Jadi ada ketidakpuasan, ada kedendaman yang terpendam, ada dendam yang terpendam, rasain tuh ayahmu, oh, nih, ibumu begini susahnya. Ya kalau di dalam Al-Qur'an itu kan hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Situasi kondisi yang payah sekali. Lalu suaminya yang kemudian memberi resiko kehamilan itu, kemudian bersenangkan nafsu dengan yang lain. Itu kan parah. Alam bawah sadar bayi kemudian juga tidak terlalu mau mendengarkan itu. Itu juga berpengaruh pada janin Pasti. juga ya Ustadz. Maka ketika kemudian seorang ibu itu hamil ya, maka suaminya kalau tidak bisa merotalan, pinjem dong kaset sebelah, palin gitu 24 jam. Ayam loh ayam itu, kiciken dan itu pernah saya baca. Sebut merek ya. Iya, ada yang macam-macam itu ya. Itu disetelin loh. Dari mulai telur bisa pecah. legit ya. Kita Iya. pernah mengunjungi Tulangnya itu aja katanya klaimnya kriuk-kriuk kayak Uruwijaya. Iya. Itu hewan pun juga berarti bisa ya gitu. Iya, dari mulai dilepaskan di kandang itu udah disetting 24 jam sampai kemudian dia disembelih. Oke. Keren ini. Itu ayam. apalagi kalau Apalagi di anak- rumah. iya, Dan saya katakan it's anak-anak. easy, it's very cheap. Sediakan uang 250. Belilah sound system yang itu lalu tancapkan flash disk, ambil settingnya 24 jam. Anak mau 24 bermain kayak apa? dia ibunya. tetap mendengarkan murotal. Di samping kita sendiri juga harus sering baca dengan merangkul anak. Kita membaca Al-Qur'an terutama waktu-waktu yang ini ya, yang sangat bagus seperti habis maghrib itu. Kita pangkulah anak kita sambil kita murojaah. Walaupun dia mungkin ikut-ikut buka Al-Qur'an ya, kita ambilkan lagi Al-Qur'an yang lain. Dan Itu kadang bagus nyopek sekali. kertasnya Quran. Nah, iya. Tapi nggak apa-apa ya Ustadz kan masih kecil. Iya, nggak apa-apa. Orang tuanya aja yang kurang kontrol. Iya. Oke, Oke, Ustadz. Oke, udah ya. Ternyata kita sudah iklan dulu ya. Kita lanjut lagi ya Ustadz. Masya Allah, saking serunya loh. Iya loh, bahas tentang Sampai bingung parenting, saya. ya. Loh kok Kayaknya iklan kamu ya? udah Nggak suka udah ya? siap ya kamu Sudah ya? siap loh mau tanya 10 Oh, pertanyaan. enggak loh. kira sudah siap untuk Apa? itu, Apa? untuk jadi ibu yang baik. Masya Allah loh, tak ini sama siapa dulu nih? Tolong carikan. Iya, Oke. bersabar ya. Sabar juga Reta. Oke, Betul. pemirsa, teman ngopi semuanya, nanti kita akan kembali lagi dan jangan lupa live streaming kita di mana? Di TV Kudo TV //. Ya, dan juga Bisa kalau telepon. ya di mana? Bisa. Di 35697 Tiga kali. Kita bakal balik lagi tetap di Ngopi ngobrol beda Inspiratif.